Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Dan buat hari ini kayaknya gue gak akan banyak ngomong, cuma mau recap sedikit minggu lalunya gue. Jadi minggu lalu dibuka dengan ulang tahun gue di hari Minggu. Terus kayak yang udah gue bilang di video sebelumnya, kalau minggu lalu gue juga habis sidang sempro, seminar proposal, which kinda stressing di seminggu sebelumnya. Dan gue juga bukan orang yang mengglorifikasi ulang tahun. Kayak ulang tahun itu ya cuma another ordinary day aja gitu menurut gue. Jadi ya udah, hari Minggu itu gue gak ngapa-ngapain. Mostly seharian tuh gue cuma ngotak-atik PPT untuk presentasi sidang. Terus habis itu pas kira-kira habis maghrib, bokap dateng ke rumah. Terus habis itu nggak lama juga Adin dateng, jadi kita makan lah berempat, kita dinner berempat di rumah. Terus habis itu udah bokap pulang. Terus mumpung ada Adin, since dia udah ngelewatin sidang duluan, jadi gue minta bantuan deh sama dia buat ngeliat, ngecek PPT gue apakah ada yang kurang gitu, atau mungkin malah kelebihan, karena cuman dikasih durasi buat presentasi itu cuman 7 menit kalau nggak salah. Nanti gue kasih sedikit cuplikan dari sidang gue yang ternyata presentasi gue singkat banget katanya. Jadi ada salah satu dosen yang kelas proposal gue, dia cuma berkomentar mantap, singkat, padat, jelas. Terus kayak gue kaget aja gitu dia komen kayak gitu, karena si dosen ini tuh dikenal sangat objektif, sangat kritis, dan tidak bias gitu. Jadi kata teman-teman gue yang udah ngelewatin atau pernah diajar sama dia, when he said that, he mean it gitu. Kayak gue ngerasa tadi pas itu tuh gue mikir, waduh sarkas lagi nih, terlalu singkat ya. Terus kayak gue langsung ngechat dospem gue kayak, kan saya presentasinya jelek ya, kayak banyak yang kurang deh gitu. Terus dospem gue pun juga cuma bilang, udah santai aja, move on, catat revisi-revisinya. Terus habis itu masuklah ke sesi Q&A. Lagi-lagi si dosen kelas gue ini, si dokter ini, kayak nggak banyak komen. Malah dia nggak komen sama sekali. Kayak
ya udah dibalikin ke dospem gue aja gimana. Tadinya tuh gue kayak nggak mau kepedean gitu, kayak wah kenapa nih, kenapa gue nggak di komen, apakah terlalu parah. Tapi ternyata kayak yang orang-orang setelah gue itu lumayan banyak di bantai sama dia. Dan pas sesi Q&A juga bener-bener gue cuman dapat satu pertanyaan, sisanya revisi, itu pun minor, kayak revisinya dikit-dikit banget, revisi kecil, poin-poin kecil, biarpun emang banyak, cuman revisi minor semua. Dan ya udah kayak happy aja gitu. Jadi tuh gue cuma pengen naruh cuplikan dari sidang gue. Jadi kayak gini. Ini waktu gue presentasi. Perkenalkan, saya Firza Priyanda Zahir dengan NIM. Izinkan saya mempresentasikan proposal non skripsi saya dengan judul Implementasi Kampanye #Rawat Kendaraanmu untuk mewujudkan keamanan berkendara pada mahasiswa LSPR Sudirman Park. Lalu ini ada data jumlah pengendara sepeda motor aktif, jumlah kecelakaan sepeda motor, jumlah korban meninggal dari kecelakaan sepeda motor. Data ini saya dapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Ini waktu presentasi gue selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proposal non skripsi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Firza. Singkat, ringkas, cepat ya. Dan ini sesi Q&A-nya. Untuk Firza ya, Firza Priyanda ya. Firza bahas betul. Tentang implementasi kampanye rawat kendaraanmu untuk mewujudkan rasa aman berlalu lintas pada mahasiswa LSPR Sudirman Park, Jakarta ya. Mungkin coba dilihat di judulnya, apakah tidak terlalu panjang. Jadi karena dihitung itu sekitar 15 kata. Jadi biasanya sih 14 biasanya untuk maksimal sebuah judul. Jadi Firza, saya membaca dari keseluruhan ini non-tesis ini, sebenarnya tesis maupun non-tesis juga semua harus didukung dengan data dan sumber. Jadi seolah-olah tadi beberapa hal udah dicatat ya Firza. Yang saya mau sampaikan ternyata udah disampaikan duluan nih. Kalau jadi panelis terakhir gitu. Jadi harus mikir lagi apa ya yang belum. Tapi ini kalau yang dari komentar saya gitu ya Firza, kenapa yang disorot itu hanya motor gitu? Apakah memang anak LSPR itu cukup banyakkah porsi pengguna motornya gitu? Atau memang bagaimana kalau kampanye rawat kendaraanmu ini juga masuk ke mobil? Mungkin itu juga bisa lebih menarik gitu, karena bisa jangkauannya kan untuk lebih banyak mahasiswa juga gitu. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga, karena kampanye ini kan sebenarnya message-nya bagus gitu ya, mengajarkan kepada semua orang gitu, pengguna kendaraan terutama mahasiswa gitu, supaya lebih tahu bagaimana cara merawat kendaraannya gitu. Itu saran saya. Nanti boleh diskusi lagi lah ya sama pembimbing, baiknya bagaimana gitu supaya karyanya makin keren gitu ya. Ya Firza, saya kira tadi sudah disampaikan semua ya komentar dari para panelis. Jadi saya tidak ada komentar spesifik mengenai hal itu. Tadi kamu sudah catat semua ya Firza ya. Sudah. Jadi dari Bu Andika juga saya kira nanti bisa berdua saja begitu ya Bu Andika ya, dengan Firza apa-apa yang menjadi catatan penting ya dari presentasi Firza hari ini. Baik. So the whole week went well. Dikasih kado juga sama kampus, kadonya sidang yang ternyata juga berjalan lumayan lancar. Dari sudut pandang gue bisa bilang
hampir sempurna, nggak ada yang parah-parah banget, kayak ya udah gitu-gitu aja. Revisinya pun nggak yang lebay kayak yang gue takutin di video sebelumnya. Terus apalagi ya, udah sih. Cuman yang jadi masalah adalah sekarang gue belum kelar ngerjain revisinya, karena ternyata biarpun revisinya revisi minor, tapi ternyata banyak dan nggak bisa kayak, kan revisi gue tuh urutan aja, susunan kayak gitu-gitu. Cuman ternyata nggak bisa plek-plekan kopas gitu aja, harus ya ditulis ulang karena struktur paragrafnya, struktur subbabnya jadi berubah kalau misalnya gue pindahin dengan kayak cut paste gitu doang. Jadi apa ya, kayak maksudnya jadi nggak keluar gitu. Sementara deadline-nya besok. Ada bener-bener kayak gue nggak tahu mau mulai dari mana gitu loh. Biarpun sedikit kayak bingung mau mulai dari mana. Ya udah, wish me luck aja, mudah-mudahan dalam 24 jam ini kelar, karena sekarang nih sekarang ini tanggal 20 November jam 3. Terus besok tanggal 21 November jam 4 gue udah harus ketemu dosen gue buat follow up gimana, buatnya ngasih lihat nih gimana revisi gue kayak apa. Terus tanggal 22 itu gue udah harus ketemu sama thesis counselor untuk cek penulisan dan lain-lain. Jadi ya nggak tahu deh, wish me luck aja lah, mudah-mudahan kekejar. Ya udah sih, jadi segitu aja video kali ini. Singkat ya, baru nyampe sini udah kelar, udah habis. Perjalanannya singkat. Karena cuman live update aja sedikit. Minggu lalu gue yang dibuka dengan ulang tahun. Terus di pertengahan ada sidang. Terus sisanya lebih ke nyantai yang uring-uringan. Nyantainya ugal-ugalan karena kerjaan gue tiap hari scroll up, scroll down. Bab 1 gue gimana cara ngerubah urutan ini gitu, itu aja udah yang ada di kepala gue. Jadi segitu lagi. Stay safe, stay healthy, stay sane, dan jaga kewarasan lo. Oke? Bye-bye.